Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi juga Bu Dili. Pagi. Wah, pagi hari ini tentu kita semua merasa sehat ya Bu Dili ya. Amin. Kita merasa sukacita. Amin. Karena Tuhan sudah begitu baik pada kita. Betul Bu Ririn, sampai detik ini di masa pandemi ini Tuhan masih begitu baik sama kita ya. Iya, benar Bu Dili. Dan bila saat ini kita juga boleh berjumpa lagi lewat, walaupun hanya lewat online. Tapi itu semua juga jangan lupa karena kasih Tuhan kepada kita. Itu anugerah yang luar biasa sekali ya Bu Ririn. Iya. Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan Yesus kita. Iya, kita pujikan Tuhan Yesus baik ya Bu Dili ya. Iya. Mari anak-anak kita berdiri ya. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Memang Tuhan Yesus sungguh baik ya Bu Ririn. Ya benar Bu Dili. Kasih-Nya selalu baru tiap hari. Tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Iya, Pagi ini kita juga bersyukur ya Bu Ririn. bersyukur sekali. Bisa menyanyi ini karena kasih Tuhan. Karena Iya kan? kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan pada kita, pada Bu Ririn, Bu Dili, pada kalian semua tentunya. Ya, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, kita mohon pimpinan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sungguh begitu baik buat kami. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, dan saat ini kami boleh duduk, kami boleh memuji nama-Mu, bersekutu melalui online ini, itu semua juga karena kasih Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan memuji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memimpin kami semua. Tuhan Yesus urapi setiap kami, biarlah roh sukacita senantiasa ada di dalam hati kami, dan biarlah kami boleh bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Bapak ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin. Semuanya bersuka cita? Amin. Ya, Bu Ririn percaya bahwa kita semua bersuka cita, kita semuanya bergembira. Kita semua happy ya Bu Ririn hari ini. Happy semua. Ya kita pujikan, kalau gitu kita pujikan happy ya. Dengan muka yang Happy. bahagia. Ya. Mari Mas Karel. Ayo mukanya semua ditarik ya. Kita gembira, kita memuji Tuhan. Boleh cemberut loh ya, kayak Bu Ririn senyum. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih semangat ya adik-adik. Oke, pastinya Bu Dili ya. Nah, karena kita happy benar-benar pada pagi hari ini. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik sudah capek belum? Belum, tentunya belum. Karena ada semangat Hebat untuk anak-anak memuji kita ya Bu Tuhan. Ririn ya. Iya, pasti. Sungguh luar biasa. Anak sekolah minggu GKI Ngurah hebat-hebat semua. Amin. Punya semangat. Untuk memuji Tuhan. Semangat di masa pandemi ini, tapi mereka tetap ya Bu Ririn ya, sekalipun tidak bertemu dengan gurunya, di rumah mereka juga semangat. Iya. Sama mama, sama kakak, sama adik, wah Ya. jempol Mereka semua. juga semangat loh Bu Dili untuk mendengarkan firman Tuhan. iya. Mesti mereka mengirim ayat hafalan. Pintar-pintar mereka Bu Ririn ya. Pintar. Ayat hafalannya, suaranya bagus-bagus, hafal semuanya. Ya, mereka juga nggak lupa loh Bu Dili, anak-anak sekolah minggu kita ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, sekarang anak-anak diingatkan lagi sama Bu Dili ya, persembahannya dimasukkan di amplop yang kecil. Nanti ditulisi persembahan Komisi Anak Sekolah Minggu. Habis itu dimasukkan ke kotak surat di depan gereja. Ya toh Bu Ririn? Ya. Jangan lupa juga bisa ditulis tanggalnya. ya, tanggal Amplopnya hari besar juga nggak apa-apa. Oh, aku nggak punya amplop kecil. Besar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan di Nggak rumah punya nggak yang ada besar. nggak ada amplop, Kertas. bisa buat sendiri. Kan anak-anak kita anak-anak yang kreatif Pintar, ya. Iya, pintar-pintar mereka semua Bu Ririn ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam
berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami berupa materi uang yang sudah Tuhan berikan melalui orang tua kami. Berkati persembahan syukur ini Tuhan, biar melalui persembahan ini gereja Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami anak-anak supaya kami bisa duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat para guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai bertemu kembali di minggu berikutnya. Shalom anak-anak. Wah, tadi sudah bersukacita memuji Tuhan bersama Bu Ririn dan Bu Dili. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti Alkitabnya sudah siap semua ya, karena kita akan membaca firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Bu En mau bertanya. Lihat gambar ini. Ya. Nah, gambar apa ya ini ya? Wajah bagaimana ini? Iya, yang satu itu wajah orang takut. Gitu ya, karena takut sesuatu. Kemudian satunya, iya ada tetesan air mata, berarti orang yang menangis ya. Karena orang takut itu juga bisa menangis karena saking takutnya, khawatir kalau enggak ada yang menolong, enggak ada yang menemaninya, sampai menangis. Nah, sekarang Bu En mau tanya lagi. Anak-anak siapa yang pernah takut, merasa takut? Karena mungkin ditinggal sendiri, tidak ada temannya, atau karena gelap, ya. Karena keadaan gelap, loh gelap, jadi takut, itu tidak ada hitam, oh gelap. Nah, siapa yang pernah takut? Nah, anak-anak, takut itu bisa dirasakan oleh siapapun, ya. Anak kecil bisa takut, anak besar bisa takut, orang dewasa pun juga bisa takut, ya. Orang yang punya pangkat pun, ya, juga bisa takut. Nah, seperti kisah pada pagi hari ini, ada seorang raja, padahal raja loh, ya. Dia takut. Nah, siapakah itu? Mari kita baca dari Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 14, ya. Bu En akan bacakan ya. Anak-anak yang di rumah yang sudah bisa membaca bisa juga membaca. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 14. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud
Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Temanya pada renungan hari ini adalah nubuat Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Nah, apa arti nubuat? Nubuat itu adalah ramalan peristiwa yang akan terjadi, ya, yang disampaikan oleh nabi yang ditunjuk atau dipercaya oleh Tuhan, yang harus disampaikan kepada umat-Nya. Nah, di sini sudah terjawab pertanyaan kita tadi, ya. Tadi Bu En sudah sampaikan ada raja yang takut, ya. Ternyata bukan anak-anak yang takut. Raja ini juga takut. Raja siapa tadi? Raja Ahaz, Raja Yehuda, ya, Raja Ahaz. Kenapa dia takut? Karena saat itu Raja Ahaz, kerajaan Yehuda itu punya banyak musuh, ya. Ada yang menyerang, di antaranya 2 kerajaan besar, ya. Yaitu yang menyerang Raja Ahaz, Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia. Siapa anak-anak? Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, ya. Karena setelah Salomo meninggal itu Israel pecah menjadi 2, ya. Nah, dan Ahaz ini menjadi raja di Yehuda. Jadi serang oleh 2 kerajaan yang besar.
karena mendapat penyerangan, bahkan dikatakan mereka telah berkemah di wilayah Efraim dekat dengan mereka. Maka Ahaz jadi takut, gemetaran. Aduh, gimana ini diserang oleh dua kerajaan yang besar. Wah, kalau kalah gimana? Ya. Menjadi takut, bahkan sampai gemeteran. Kalau kita takut kan terwedek gitu, piye. Nah, itu yang dialami oleh Raja Ahaz. Ya. Jadi ternyata raja bisa takut ya, karena takut diserang oleh dua kerajaan besar. Siapa tadi? Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Nah, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menenangkan hati Raja Ahaz. Tenang, Raja Ahaz, ya. Meskipun dua kerajaan itu bersekongkol, dua raja itu bersekongkol untuk berniat jahat menyerang Yehuda, ya. Melalui Nabi Yesaya, Ahaz ditenangkan, ya. Dan Ahaz pada waktu diminta untuk meminta tanda kepada Tuhan, jawab Ahaz, aku tidak mau mencobai Tuhan. Maka Raja Ahaz pun semakin takut, ya, semakin takut dan tetap merasa gemetar. Nah, Nabi Yesaya seperti judulnya tadi adalah nubuat Nabi Yesaya. Di sini Nabi Yesaya mengatakan sesuatu kepada Raja Ahaz, ya. Jangan takut Raja Ahaz, Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Ya, jangan takut. Nah, di sini mengandung nubuatan. Anak-anak pasti pernah mendengar Immanuel. Biasanya kalau hari Natal seperti bulan sekarang ini kan kita mendekati bulan Desember, mau Natalan. Sering lagu-lagu yang dipujikan itu ada kata Immanuel, Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Yang disebut Immanuel siapa? Tuhan Yesus. Ya, itulah nubuat yang disampaikan oleh Yesaya bahwa walaupun beratus-ratus tahun kemudian baru digenapi nubuat itu, tapi Yesaya ingin meyakinkan kepada Ahaz bahwa Tuhan menyertai Ahaz. Sehingga Nabi Yesaya menyarankan agar Ahaz tidak takut. Ya. Ahaz tidak boleh takut karena apa tadi? Karena apa tadi anak-anak? Karena Immanuel, ya, Immanuel artinya Allah beserta kita, ya. Dan sebenarnya itu akan digenapi, Immanuel Allah beserta kita. Namanya beserta itu kan Tuhan dekat dengan kita. Tuhan itu benar-benar dekat dengan kita pada saat nubuat itu digenapi, yaitu lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini yang biasa kita peringati hari Natal. Artinya apa? Bahwa apa yang dikatakan Yesaya kepada Raja Ahaz itu benar-benar Tuhan itu beserta, Tuhan itu ada, Tuhan menyertai. Ya. Sehingga Raja Ahaz tidak boleh takut. Ya. Ahaz harus percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan ada menyertai walaupun diserang oleh kerajaan yang besar. Kalau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai, pasti diselamatkan, pasti menang. Nah, anak-anak, dari kisah ini mari kita belajar ya. Jangan takut anak-anak ya. Jangan takut gelap, mati lampu gelap, takut. Ya, teriak-teriak. Dan juga kalau sendirian enggak usah takut karena Tuhan menyertai. Dan juga Tuhan menyertai kan bisa melalui teman-teman kita, terlebih orang tua kita kan tidak mungkin tega kepada anaknya.
pasti menemani sehingga kita tidak takut dimanapun kita berada. Immanuel, ya, Tuhan beserta kita, maka jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Ya. Jadi yang harus kita ingat adalah Tuhan selalu menyertai kita. Apa tadi kata-katanya? Immanuel. Ayo kita bersama-sama anak-anak ucapkan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Ayat hafalan hari ini yaitu dari Yesaya pasal 7 ayat 14b. Ya, Yesaya pasal 7 ayat 14b. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi, Yesaya pasal 7 ayat 14b. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nanti dihafal ayat ini ya anak-anak, dan nanti di videokan atau WA suara dikirimkan ke grup sekolah minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang Immanuel, bahwa Engkau selalu menyertai kami, selalu bersama dengan kami, sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang takut karena Engkau ada menyertai. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga menyampaikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga tidak takut karena Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.